Halo YouTube, selamat datang di channel Hanifan Arif. Selamat tahun baru 2022. Anggap aja kita baru ketemu lagi dan sekaligus ini video pertama di tahun 2022. Semoga kedepannya aku bisa lebih banyak upload video lagi buat kalian semua. Di video kali ini aku mau ceritain kalian semua pengalamanku pakai iPad mini 6 yang kira-kira udah aku pakai dari November tahun lalu. Sedikit cerita, awalnya aku bingung mau ambil iPad mini 6 atau iPad Air 4 karena memiliki harga yang kurang lebih sama. Sampai akhirnya aku memilih untuk mengambil iPad mini 6 karena tahun rilis yang lebih baru, prosesor yang lebih baru, dan ukuran yang lebih compact. Kalau untuk iPad basic seperti iPad mini 9 2021, aku kurang tertarik. Karena yang pertama dia belum memiliki USB Type-C, yang dimana USB Type-C di waktu sekarang ini memudahkan banyak hal. Lalu perbedaan kualitas layar dan audio yang sangat jauh dibandingkan iPad mini dan iPad Air. iPad Basic juga hanya kompatibel dengan Apple Pencil generasi pertama yang masih menggunakan pengecasan yang masih colok-colok, bukan seperti yang dimiliki oleh Apple Pencil 2 yang modelnya magnetik. iPad mini ini bentuknya kecil dan ringkas, dengan ukuran layar 8,3 inch dan bobot hanya 293 gram. Seringkas apa? Kamu bisa memasukkannya di kantong celana atau di kantong jaket kamu, sehingga mau dibawa kemana-mana juga mudah, apalagi dimasukkan di dalam tas. Gak mungkin makan tempat. David dari channel Gadget In pernah membuat video tentang iPad mini yang dia jadikan sebagai head unit di mobilnya. Karena ukuran iPad mini yang kecil dan layar yang bagus, serta fitur yang jauh lebih banyak daripada head unit yang ada di pasaran. Dengan demikian, iPad mini 6 ini sangat membantu aktivitas entertainment kamu dan produktivitas kamu. Dilengkapi dengan layar Liquid Retina IPS LCD dengan resolusi 1488 x 2266 pixel yang memanjakan mata. Jadi kebetulan di iPad mini 6 ini udah aku pasangin anti gores yang paper-like gitulah. Biar apa? Biar kalau misalnya nanti kalau aku beli Apple Pencil 2 atau aku pakai stylus yang kompatibel, ini rasanya kayak nulis di kertas. Kalau sekarang ini kan aku nggak pakai stylus atau Apple Pencil ya. Anti gores ini selain melindungi layar ini juga bikin layar ini jadi nggak terlalu reflektif. Ini subjektif berdasarkan pendapat dari aku sendiri. Ada sedikit masalah atau mungkin fitur ya, yang banyak juga dikatakan oleh reviewer lainnya. Jika iPad mini 6 ini dalam orientasi vertikal atau berdiri, jika di-scroll ada sedikit jelly effect. Namun jika dalam posisi landscape, problem ini tidak ditemui. Ada yang bilang kalau update software bisa membetulkan ini. Namun di iPad OS 15.2.1, masalah ini masih ada. iPad mini 6 ini memiliki desain yang menyudut seperti bahasa desain Apple yang kekinian. Memiliki 4 lubang grill speaker, namun speakernya masih dual speaker, belum quad speaker. Speakernya enak, lumayan lantang, masih terdengar bassnya yang premium juga. Fitur yang memang seharusnya ada di iPad di kelas harganya. Ada tombol volume yang unik. Posisi volume up dan volume down-nya bisa menyesuaikan sesuai orientasi layar kita. Fitur ini baru pertama dibawa Apple di iPad mini 6 ini. Lalu iPad ini dilengkapi oleh fingerprint yang otomatis iPad ini tidak memiliki Face ID. Fitur ini sungguh sangat membantu di kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi kita kalau mau buka iPad, nggak perlu buka masker, kita tinggal pakai fingerprint aja. iPad ini memiliki USB Type-C 3.1 yang sekaligus menjadi tempat pengisian baterainya. Kemampuan charge-nya hingga 30 watt. Namun dalam kotak penjualannya Apple hanya menyediakan kepala charger 20 watt Type-C to Type-C. Port USB-C ini juga dapat digunakan untuk external storage seperti card reader, flash disk, hard disk maupun SSD eksternal. USB-C-nya juga mampu digunakan sebagai display port yang dimana kita bisa mirroring layar yang ada di iPad ke monitor atau ke TV. Untuk performa baterai ini udah cukup ya dengan kapasitas 5124 mAh. Jika sedang tidak terlalu sering dipakai, baterainya bisa awet lebih dari 2 hari. Namun jika digunakan intens seharian seperti meeting atau buka YouTube, nonton Netflix, baterainya bisa bertahan hingga 10 jam nonstop. iPad mini memiliki satu kamera belakang dan satu kamera depan. Kamera belakangnya beresolusi 12 megapiksel f1.8 dan kamera depannya ultra wide 12 megapiksel f2.4. Yang menarik di iPad mini 6 ini, Apple sudah memberikan fitur center stage dan portrait mode yang menariknya jika digunakan meeting. Center stage bisa mengikuti gerakan kepala kita. Ini dikarenakan software yang dibantu AI mampu mengcrop gambar dan mengikuti sesuai arah gerak kepala, selama kepala masih di dalam area jangkauan kamera. Efek portrait juga bisa menambah efek blur pada background video kita. Ini fitur yang sangat keren dan berguna untuk teman-teman yang sering meeting.
gambar akan terlihat lebih oke pastinya. Performa dari iPad mini 6 ini tidak perlu diragukan lagi. Dengan CPU A15 Bionic yang setara dengan iPhone 13 Pro, bisa melakukan aplikasi dan game apapun. Multitasking pun juga enak menggunakan iPad ini. Di sini mungkin aku hanya sekedar menceritakan pengalamannya saja. Untuk gaming, jangan ditanya. Dari PUBG, Asphalt, COD Mobile, hingga game mobile paling berat saat ini, Genshin Impact, mampu dijalankan di grafik high dan FPS tinggi. Kekurangan yang aku rasain, iPad mini 6 ini terlalu kecil untuk produktivitas. Misalnya teman-teman suka ngetik ya, aku saranin untuk ambil iPad yang lebih besar aja, karena layar yang lebih kecil ini kurang nyaman ya kalau buat ngetik gitu, layarnya terlalu kecil. Jika teman-teman suka ngetik, mungkin teman-teman bisa ambil iPad Air atau iPad Basic atau iPad Pro sekalian yang layarnya jauh lebih besar. Selanjutnya ada isu di layarnya yang memberikan jelly effect, kadang-kadang terasa saat browsing atau scroll-scroll konten media sosial. Selanjutnya kekurangan dari iPad mini 6 itu adalah letak kameranya. Letak kamera yang kurang enak jika digunakan meeting, karena kita meeting kan biasanya orientasi landscape. Letak kamera yang ada di sebelah kiri menjadikan seolah-olah kita tidak melihat ke arah audiens. Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa full screen, meninggalkan border hitam di samping kiri dan kanan. Entah itu masalah kompatibilitas di aplikasi tersebut, atau memang adanya masalah di iPad ini. Oke, begitulah kira-kira owning experience atau pengalamanku selama 3 bulan menggunakan iPad mini 6 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan soal iPad mini 6 ini, coba tulis di kolom komentar di bawah. Follow sosial mediaku di Instagram dan TikTok @hanifandeso pakai V. Lalu subscribe channel ini serta nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini untuk mendukung channel ini agar membuat konten yang lebih banyak ke depannya. Gratis kok, tinggal klik aja. Oke, kalau gitu aku pamit. Aku Hanifan, sampai jumpa di video selanjutnya.